segalanya, tiada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di hidupku, amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di hidupku, oh, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan sangat baik yang tak lekang oleh waktu. Come on, everybody, go! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Shalom teman-teman pemuda, selamat malam. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita ketahui bersama bahwa menjadi dewasa bukanlah perihal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Meski umur bertambah, belum tentu cara pikir juga bertambah matang. Tak jarang ada orang yang usianya tinggi tetapi masih memiliki sikap dan pola pikir kekanak-kanakan. Di sisi lain, tidak sedikit pula orang yang berusia muda menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir, bertindak, serta mengambil keputusan. Lalu, apa makna menjadi dewasa bagi orang Kristen? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab makna menjadi dewasa bagi orang Kristen. Mungkin Revan bisa memberikan jawaban. Atau Acak di belakang bisa. Ya, kalau tidak ada, menjadi orang Kristen yang dewasa berarti kita bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara rohani. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan terus-menerus, bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Saudara-saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa.
Satu, selalu ingin belajar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 menuliskan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ketika kita memutuskan menjadi murid Yesus Kristus yang sejati dan mengikuti Tuhan, kita ibarat bayi yang baru lahir. Dan nutrisi terbaik untuk bayi adalah air susu murni. Demikian pula untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus mengisi diri dengan hal-hal murni seperti belajar menggali firman Tuhan lebih dalam, berdoa, belajar membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan, membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan, takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, percaya kepada Tuhan dalam segala hal, belajar taat, berserah dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Saudara-saudara sekalian, kamu mau belajar, salah satu syarat dalam bertumbuh. Tak ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari. Jadi belajarlah tanpa henti seumur hidup kita agar kita semakin dilengkapi dan disempurnakan dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 15 yang menuliskan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk menjadi Kristen yang dewasa, kita harus bertumbuh semakin mirip Kristus. Sesuai dengan kebenaran yang kita terima, bertumbuhlah senantiasa, bukan supaya dilihat orang, supaya diperhitungkan, supaya maju ke mimbar, atau dipilih jadi pemimpin, baik itu di sekolah, di tempat kerja, atau lingkungan sekitar kita. Tetapi bertumbuhlah karena kasihmu kepada Tuhan, oleh kerinduan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam diri kita sebagai manusia, kita harus memiliki 5 karakter agar hidup kita semakin dewasa. Yang pertama, bertumbuh dalam karakter. Dari yang tadinya selalu ingin menyenangkan orang lain, kita harus bisa lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih tekun dan pantang menyerah menghadapi masalah dan tantangan hidup. Yang kedua, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Misalnya, kita tidak melewatkan ibadah minggu, persekutuan pemuda seperti sekarang ini, pembimbingan pribadi, dan waktu berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam kasih. Maksudnya di sini kita mengasihi dengan tulus, tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih tanpa syarat, rela berkorban, dan mudah mengampuni kepada sesama. Bertumbuh dalam cara pikir. Jadi kita tidak lagi memakai standar dunia, tetap fokus pada perkara-perkara Allah, tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal sepele, tetapi berpikir sederhana dengan cara pikir yang benar dan sesuai firman Tuhan. Dan poin yang kelima dan yang terakhir, bertumbuh menjadi ciptaan baru. Kita meninggalkan manusia lama sehingga menjadi manusia baru dengan pribadi yang lebih baik dan tidak lagi diperbudak oleh dosa-dosa. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita memiliki hati yang selalu mau belajar dan bertumbuh, maka kita akan bertransformasi menjadi pribadi yang seutuhnya berbeda. Jadi, jangan biarkan dunia membentuk kita, tetapi biarkan Tuhan yang membentuk kita menjadi seorang Kristen yang dewasa.
Dengan kedewasaan rohani, kita bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Amin.